Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan deskripsi mengenai praktikum, slide praktikum dari patologi sistemik 2, yaitu untuk sistem sirkulasi. Preparat pertama, kita akan langsung ke ada tiga preparat pertama itu nanti adalah mengenai ini plak ateroma. Ada lagi dua preparat yang lain, endokarditis dan kemudian juga kardiak steatosis. Untuk slide pertama, saya akan berikan dulu deskripsi mengenai plak ateroma. Plak ateroma sendiri, slide-nya ini diambil dari pembuluh darah ya, terutama dari arteri koronaria dan juga sebagian dari aorta dari kelinci yang diberikan pakan lemak tinggi, ya, lemak dan kolesterol yang tinggi. Jadi di sini gambar skematisnya ini adalah di pembuluh darah ya. Nanti Anda coba lihat, pertama adalah bagian dalam dinding pembuluh darah, endotel yang kita sebut tunika intima. Kemudian bagian lapisan dinding pembuluh darah yang paling tebal, tunika media yang terdiri dari otot, ya, otot polos, dan bagian luar kita sebut tunika adventitia. Kelainan utama itu adalah sebetulnya di bagian yang paling dalam, di bagian endotel, ya. Anda tahu bahwa endotel adalah epitel pipih selapis. Jadi yang akan Anda temukan, fokus Anda adalah adanya pembesaran, benjolan di dinding pembuluh darah bagian dalam. Jadi nanti tunika intimanya, sel-sel endotelnya terangkat, dan di bawah dari tunika intima diisi oleh yang kita sebut lipofag. Lipofag itu adalah bagian dari makrofag yang dia memfagositosis vakuol lemak, ya. Oke, memfagositosis vakuol lemak, dan Anda bisa temukan lipofagnya banyak, dan tentu saja lipofag ini akan menyebabkan yang namanya iritasi juga di permukaan pembuluh darah. Jadi Anda akan lihat beberapa dari endotelnya ada yang hipertrofi, membulat, dan ada yang endotelnya jadi lebih banyak lapisannya. Jadi ada hiperplasia endotel. Dan kemungkinan Anda bisa menemukan juga di daerah lipofag, di daerah ateroma ini yang karena akumulasi dari lipofag ada sel radangnya, walaupun mungkin sangat sedikit. Oke, saya langsung saja kita lihat ke virtual slide-nya untuk ateroma, ya. Ya, ini adalah virtual slide dari ateroma. Ini pembuluh darahnya. Sebenarnya ini cabang dari aorta, arteri koronaria sepertinya, ya. Ini kita bisa lihat, ini adalah lumen, ini tunika medianya, ya. Anda bisa lihat ini lumen. Nah, fokus Anda adalah di hal-hal seperti ini. Ini saya coba zoom, nih, ya. Ini lumen, bagian tunika intima yang menghadap ke lumen. Lihat ada beberapa pembesaran, ya, seperti ini yang Anda fokuskan. Anda juga bisa lihat di daerah-daerah seperti ini. Oke, saya besarkan ke pembesaran ini, plak ateromanya, ateroma yang cukup besar. Oke, mohon nanti jangan tertukar sama bagian ini adalah bagian serosa, ya, tunika media, tunika intima itu di sini. Nah, ini tunika intimanya terangkat karena terisi oleh lipofag. Oke, Anda bisa lihat daerah ini juga sama. Ini pun sama, ya, ataupun juga bagian ini, ya. Oke, kita coba fokuskan di bagian ini yang paling besar. Saya besarkan. Nah, ini nih. Ini adalah bagian dari plek ateromanya. Anda lihat ada sel-sel yang berwarna pink
pink seperti ini dengan vakuol. Ini sebenarnya adalah sel-sel lemak yang sedang difagositosis oleh makrofag. Ya, makrofag yang memfagositosis lemak ini yang kita sebut sebagai lipofag. Ya, oke. Nah, di sini Anda bisa lihat juga ini adalah lapisan endotelnya. Nah, karena bagian dari tunika intima ini menjadi lebih renggang, ya, karena banyak timbunan lemak di sini, dia menjadi lebih renggang. Akibatnya jarak antar endotel Anda lihat ada beberapa yang berjauhan. Saya besarkan. Oke, lihat nih, ada beberapa yang berjauhan, tapi Anda bisa lihat, misalnya saya lihat seperti ini nih, ada beberapa yang dia bertumpuk. Ya, ini biasanya menandakan salah satunya akibat adanya hiperplasia, awal-awal hiperplasia. Normalnya kan cuma satu lapis. Selain dari hiperplasia, Anda bisa lihat juga bentuknya cenderung lebih seperti silindris, ada bentuknya seperti ini, seperti kotak, ya. Ini menandakan juga hipertrofi, bertumpuk-tumpuk di hiperplasia. Kemudian hipertrofi kalau dia yang harusnya pipih menjadi lebih lebar, ya, bisa bentuknya kotak, bisa bentuknya silindris dan sebagainya. Oke. Nah, di sini nih Anda bisa lihat ini bagian dari membran basalnya terangkat, ya, dan Anda bisa lihat di sini nih. Ada sel limfosit. Ya. Sel limfosit di bagian membran basal yang terangkat. Ada limfosit nih, dan di sini nih ini juga endotel yang sudah melebar, hipertrofi. Ya. Oke, Anda bisa lihat juga bagian-bagian lain. Oke. Nih. Seperti bagian ini nih. Ya, ini adalah kemungkinan sel radang limfosit. Mungkin untuk hiperplasia tidak terlalu bertumpuk-tumpuk banyak. Nah, misalnya seperti ini bisa lihat nih, ya, dia ada bertumpuk-tumpuk, hiperplasia juga, dan hampir selalu disertai oleh hipertrofi. Nah, di sini Anda bisa lihat juga biasanya kalau dia merenggang, saya besarin dulu. Nah, kalau dia merenggang kan jarak antar endotelnya berjauhan nih. Coba lihat ini, hipertrofi, dan kemudian dia makin mendekat. Ya, sebetulnya ini juga mencirikan adanya kemungkinan awal-awal hiperplasia. Nah, di sini misalnya Anda bisa lihat tuh endotelnya bertumpuk-tumpuk, 1, 2, 3, 4. Ini bertumpuk-tumpuk nih 2 lapis. Ini pun juga mencirikan ada hiperplasia. Ini juga sama, hiperplasia juga. Lihat, ada 3 lapis, 1, 2, 3. Cuma memang hiperplasia yang akan Anda dapatkan tidak seperti hiperplasia pada peradangan kronis yang masif, ya, yang dia kelihatan betul bertumpuk-tumpuk, mungkin bisa 3-4 lapis. Di sini mungkin hanya 2 lapis, dan Anda dapatkan hanya di titik-titik tertentu, dan tidak di semua lokasi. Nah, seperti ini juga. Oke, maaf. Nih, Anda bisa lihat bertumpuk-tumpuk, ya, hiperplasia juga. Nah, ini bentuk dari lipofagnya, bervakuol. Ini inti sel makrofagnya, ya. Oke, saya rasa itu untuk ateroma. Saya akan lanjutkan dengan slide berikutnya. Oke, baik. Ini adalah untuk slide berikutnya, yaitu endokarditis. Endokarditis nodularis valvularis. Ini adalah sebetulnya peradangan di endokardium, ya, endokarditis itu peradangan endokardium, tetapi tepatnya adalah di bagian katup jantung, endokardium dari katup jantung. Jadi endokardium itu sebetulnya lapisan paling atasnya, epitelnya adalah endotel juga. Dan di sini kita akan melihat bahwa bagian dari katup jantung ada yang menonjol. Menonjol artinya dia membesar karena adanya peradangan. Nah, nodul pada katup jantung ini
kasusnya diambil dari sapi. Dan yang menarik dari kasus ini, tonjolan atau nodul pada katup jantung ini terdiri dari dua lokasi dengan fase peradangan yang berbeda. Jadi kita sebut istilahnya ada yang kita sebut peradangan kronis. Ya, Anda tahu bahwa peradangan kronis salah satu tandanya adalah sel-sel radang seperti limfosit, makrofag, dan tentunya ada fibrosis. Oke. Dan peradangan kronis juga Anda bisa lihat adanya pembentukan neovaskularisasi. Jadi ini mirip seperti proses peradangan kronis yang masih berjalan. Oke, jadi neovaskularisasi bisa ditemukan. Neovaskularisasi itu pembentukan pembuluh darah baru. Tetapi ada yang menarik di kasus ini adalah radang akutnya juga ditemukan. Ya, jadi di permukaan terutama dari sinodul katup ini kita akan temukan daerah radang akut. Jadi dari mana kita tahu itu daerah radang akut? Pertama, neutrofilnya tinggi dan kita tidak temukan adanya proliferasi sel-sel fibroblast yang menandakan fibrosis, dan tentunya bagian-bagian sel-sel mati, sel-sel nekrosis juga masih ditemukan. Ya, sel nekrosis nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, berasal dari sel-sel radang yang mati, terutama sel radang neutrofil, mungkin juga dari makrofag yang mati, dan juga ya nekrosis dari jaringan itu sendiri. Jadi dia ada campuran tuh, radang kronis, radang akut. Ya, kita sebut itu istilahnya namanya peradangan yang kronik aktif. Peradangan kronik tapi masih ada sisi-sisi yang masih aktif dalam bentuk peradangan akut. Itu yang kita sebut peradangan yang kronik aktif. Nanti antara perbatasan di daerah peradangan kronis dan akutnya ada batasnya tuh. Salah satu batasnya kita akan lihat ada jaringan ikat. Ya, itu yang baiknya nanti Anda cari. Saya akan langsung saja ke virtual slide. Oke, baik. Ini adalah virtual slide-nya, ya. Jadi ini potongan dari jantung sapi tadi. Ini bagian miokardium. Nah, ini bagian endokardium. Ya, bagian katupnya, bagian katup jantung. Katup jantung itu ada kolagennya ya, jadi cukup tebal. Nah, ini yang dilapisi oleh sel endotel tuh di sini. Ya, nah ini tonjolan pada katupnya, ya, yang menandakan peradangan pada katup endokarditis valvularis. Oh ya, sedikit saja tambahan. Tadi saya sebutkan bahwa jantungnya ini kita dapat dari kasus di sapi. Salah satu cirinya kalau jantung sapi ada ini nih, ya. Ini untuk sekadar pengetahuan saja. Maaf. Anda tahu ini apa? Ini adalah tulang rawan. Ya, jadi kalau Anda dengar dulu atau Anda pernah di anatomi, anatomi veteriner 2, salah satu ciri jantung sapi adalah ada yang kita sebut dengan os cordis, ossa cordis, tulang jantung. Ya, nah ini nih dalam bentuk tulang rawan. Ya, ini normal saja ya, bukan kelainan. Nah, ini mencirikan jantung sapi. Perubahan utamanya itu sebetulnya perubahan utama itu di bagian ini dan tonjolannya, ya. Jadi ini sebagian katup, dia sebenarnya nyambung ya, cuma mungkin bagian yang nyambung ini sambungannya tidak terpotong oleh mikrotom. Nah, ini tonjolannya. Nah, di sini Anda bisa lihat ada bagian yang ungu, ya, ada bagian yang ungu dan merah seperti ini. Ya, nanti kita fokuskan dengan pembesaran lebih besar. Nah, bagian ini nih yang ungu-ungu seperti ini dan permukaan yang merah begini, ini adalah yang sebetulnya peradangan akutnya. Jadi bagian ini yang mungkin berhadapan dengan aliran darah. Ya, ini daerah peradangan akutnya seperti ini. Nah, bagian ini nih yang lebih pink seperti ini adalah daerah peradangan kronisnya, termasuk juga di sini. Ya, kita akan besarkan bagian ini. Nah, coba Anda lihat yang ungu nih. Tuh.
dan ada bagian yang merah. Nah, ini daerah peradangan akutnya. Nah, antara radang akut dan kronis Anda bisa lihat ini ada batasnya. Nih, ada pembatasnya, ini adalah jaringan ikat. Ya, jadi kalau kita besarkan, ini pembatasnya, jaringan ikat. Dan di sini nih daerah radang akutnya itu yang ungu dan seperti ini. Nah, ini bagian ini nih, ini adalah yang kita sebut dengan fibrin. Jadi Anda tahu bahwa kalau yang namanya aliran darah, di dalam darah banyak platelet atau trombosit. Trombosit kalau terkena permukaan yang kasar, ya tentunya peradangan ini permukaan yang kasar, dia akan membentuk gumpalan fibrin. Nah, ini fibrinnya. Oke, kita lihat dulu di daerah peradangan akutnya seperti apa. Ya, saya akan fokuskan di bagian ini. Nah, ini yang ungu nih. Oke, nah tanda peradangan akutnya adalah, saya besarkan langsung. Yang Anda lihat di sini, ya, bagian yang ungu-ungu ini mungkin mirip seperti mineralisasi. Tetapi bagian ungu ini kalau kita besarkan, saya pakai magnifier. Ya, saya pakai magnifier. Nih, ini sebenarnya bukan mineralisasi, ini sebenarnya adalah kumpulan dari bakteri sebenarnya. Tuh lihat. Ya. Mungkin batang, mungkin kokus, banyak sekali kalau Anda lihat di sini nih. Mungkin ya ini bakteri batang. Dan Anda lihat sel radangnya. Tuh. Neutrofil. Ya, sel radangnya banyak sekali neutrofil. Neutrofil tinggi, itu salah satu indikasi ada peradangan karena bakteri. Lihat inti selnya yang tidak bulat, ya, lobulasi, bergelambir kalau kita katakan bahasa Indonesia, lobulated kalau bahasa Inggris. Dan lihat sitoplasmanya warnanya merah muda, ya, bukan merah terang tapi merah muda, ya, pink. Nah, ini neutrofil, banyak sekali neutrofil di sini. Dan Anda bisa lihat, ya, nih lihat neutrofil, Anda bisa lihat. Dan lihat ini ada bagian sel-sel yang kecil-kecil, inti selnya seperti ini. Nah, ini adalah bagian-bagian yang sudah mulai mengalami nekrosis. Jadi yang Anda dapatkan ini selain neutrofilnya banyak, Anda juga dapatkan sel-sel yang nekrotik, ya, seperti ini misalnya. Oke, jadi nekrosisnya masih banyak. Dan mungkin ya sel-sel nekrosis ini mungkin dari sel-sel neutrofil yang mati juga nih, seperti ini nih, sel-sel nekrotik. Anda juga bisa temukan di bagian ini tentunya sel radang yang lain, tapi memang dominan neutrofil. Misalnya Anda bisa temukan makrofag misalnya seperti ini, ya. Oke. Nah, itu yang banyak, ya. Ingat, yang warnanya ungu ini adalah sebenarnya koloni bakteri, ya. Oke, itu untuk peradangan akutnya. Kita lihat lagi yang lain, pembesaran yang lain. Oke, mungkin 10 kali. Nah, di sini lihat nih, bagian ini yang pink, ini adalah pembatas antara daerah radang akut dengan kronis. Oh, maaf, ini adalah fibrinnya tadi, ya. Anda bisa lihat banyak neutrofilnya juga di sini. Nah, ini pembatas antara daerah peradangan akut dengan kronis. Anda bisa lihat nih ada jaringan ikat. Nah, dari mana kita bisa lihat jaringan ikat? Nah, coba Anda lihat fibroblast. Sel-sel fibroblast banyak ditemukan, ya. Dan di daerah radang kronis Anda bisa lihat sel-sel radangnya berbeda jika dibandingkan dengan sel-sel di peradangan akut, ya. Coba lihat sel-selnya. Maaf. Nih, Anda bisa lihat ini sel plasma, ya, makrofag. Oke. Dan di sini Anda bisa lihat beberapa sel, ada yang anak intinya, ya, Anda bisa lihat memanjang seperti ini. Oke. Memang tidak disuruh cari, tetapi ini yang kita sebut namanya sel Anitzko atau caterpillar cells, atau juga bisa seperti ini nih, sel Anitzko atau caterpillar cells. Biasanya adalah
makrofag sebenarnya sel Anisko ini yang sering muncul pada kasus-kasus kerusakan di jantung. Ya, oke. Lihat nih, makrofag. Ya, coba lihat intinya, inti selnya terutama nukleolusnya memanjang. Disebut caterpillar karena bentuknya seperti ulat, ya, caterpillar. Nah, ini sel makrofag atau kita sering sebut sebagai sel Anisko. Oke. Anda akan lihat banyak sekali di sini sel makrofag. Dan tentu saja sel-sel limfosit, sel plasma. Nah, ini Anda bisa limfosit. Ini sel plasma. Ya. Saya ingatkan lagi ciri sel plasma apa? Inti selnya di pinggir. Kemudian sitoplasmanya sedikit ungu dan pinggiran dari inti selnya itu lebih menebal. Ya. Nah, selain itu saya katakan tadi nih, banyak pembuluh darah baru terbentuk. Nah, ini yang kita sebut dengan neovaskularisasi. Dan kalau kita besarkan di daerah neovaskularisasi seperti ini, nih misalnya seperti ini, saya besarkan nih neovaskularisasi. Walaupun tidak banyak di sekitar daerah dengan neovaskularisasi ini, Anda temukan banyak fibroblast, Anda temukan banyak ini kolagen, ya. Ini sebenarnya karena fibrosis, karena peradangan kronis. Tapi juga beberapa dari sel Anisko ini, si bagian pembuluh darah ini juga dikelilingi oleh ini pembuluh darah, ada sel-sel radang sekitarnya. Jadi ini salah satu indikasi kemungkinan ada peradangan pada pembuluh darah juga yang kita sebut dengan vaskulitis. Ya. Oke. Sel plasma, ya. Anda bisa temukan beberapa seperti ini nih pembuluh darah. Seperti ini pembuluh darah, tapi di sekitarnya banyak fibroblast dan ada sel-sel radang yang mencirikan kemungkinan vaskulitis. Oke, mungkin itu yang harus nanti dilihat di praktikum. Untuk asisten juga Anda bisa review. Itu mungkin untuk endokarditis. Kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, baik. Slide terakhir untuk praktikum sirkulasi, histopatologi sirkulasi adalah cardiac steatosis. Jadi ini diambil dari jantung di kuda, ya. Kelainan utamanya kalau di bagian ini adalah pada bagian miokardium. Oke. Jadi pada cardiac steatosis kita lihat dulu dari definisinya. Cardiac itu tentunya jantung, steatosis itu kita definisikan sebagai infiltrasi lemak ke dalam jaringan. Itu kita sebut steatosis. Seringnya kalau steatosis, infiltrasi lemaknya itu di luar sel, di ekstraseluler. Jadi nanti di preparat ini Anda akan temukan di antara serabut miokardium lemaknya bertambah. Dan menariknya pada kasus ini adanya steatosis itu tentunya akan menimbulkan massa baru tuh, menimbulkan padatan baru, dan ini adanya lemak yang makin banyak ini ternyata mungkin akan menekan pembuluh darah dan menekan atau kompresi ke sel-sel miokardium, sehingga akan Anda temukan sel miokardiumnya, sel otot jantungnya nekrosis. Oke. Nah, nekrosis kemudian tentunya ya akan ada respon. Kalau nekrosis sedikit-sedikit peradangan Anda akan temukan. Kalau ada peradangan, ada nekrosis, ada perbaikan jaringan, Anda akan temukan juga neovaskularisasi sebagai respon adanya proses perbaikan atau respon terhadap adanya kerusakan yang kronis. Jadi banyak pembuluh darah baru. Dan ada kemungkinan adanya peradangan kronis, meningkatkan mungkin aktivitas sirkulasi, dan juga adanya steatosis
menekan pembuluh darah sehingga menyebabkan peningkatan tekanan di dalam pembuluh darah. Nah, ini nanti akan berkontribusi munculnya hiperplasia pembuluh darah. Lebih tepatnya hiperplasia atau mungkin kita sebut hipertrofi dinding pembuluh darah, hipertrofi dari tunika medianya. Jadi nanti Anda akan temukan kalau hipertrofi dinding pembuluh darah ini, ya hiperplasia pembuluh darah ini karena banyak ya pembuluh darahnya bertambah juga, dindingnya tebal-tebal, terutama di tunika medianya. Ya, jadi itu kita akan coba untuk lihat nanti untuk virtual slide-nya. Ya, saya langsung saja ke virtual slide. Nah, ini virtual slide dari kasus ini. Ya, ini sebenarnya nih daerah jantung ini sebenarnya adalah epikardiumnya. Ya, jadi bagian terluar dari jantung. Nah, ini sebenarnya bagian miokardium tentunya. Nah, di sini Anda bisa lihat dari preparat ini saja, lihat banyak vakuol-vakuol yang sebenarnya ini adalah vakuol lemak. Nah, di sini ini bagian miokardiumnya warnanya lebih terang, dia menyerap lebih banyak zat warna eosin, ya merah. Tapi di bagian ini lebih lebih redup warnanya, lebih pudar, ya. Nah, ini bagian yang mengalami steatosis plus seperti ini juga ada nekrosisnya. Ya, nekrosis mungkin juga kolagen yang bertambah. Kita lihat dengan pembesaran besar. Oke. Nah, ini miokardium normal. Nih, miokardium normal ya dari jantung. Dan ini adalah bagian yang Anda temukan dengan banyak steatosis, banyak timbunan lemaknya di sini. Nah, lemak inilah yang menyebabkan kompresi pembuluh darah, sehingga pembuluh darah jadi mungkin makin menyempit, tekanan darah meningkat, pembuluh darah menyempit, aliran darah berkurang, nekrosis muncul, dan juga tentu saja kompresi tekanan ke sel-sel miokardium itu juga berkontribusi pada timbulnya nekrosis. Nah, saya besarkan saja di pembesaran 40 kali. Di bagian yang ini nih, ini sebenarnya adalah serabut kolagen. Yang Anda lihat merah-merah bulat-bulat ini adalah vaskuler baru, ya, yang kita sebut dengan neovaskularisasi. Dan bahkan Anda bisa lihat ada eritrosit di sini, jadi perdarahan masih muncul. Karena perdarahan masih muncul, sisa-sisa perdarahan ini beberapa eritrosit difagositosis oleh makrofag sehingga Anda akan temukan hemosiderofag. Ya, begitu banyak. Lihat pembuluh darah baru. Yang serabut-serabut ini adalah sebetulnya kolagen. Nah, di sini Anda lihat. Ini adalah sel serabut miokardium yang nekrosis. Cirinya apa? Jadi kalau kita lihat nih, lihat inti selnya pecah serpihan-serpihan kecil, ya, karioreksis. Bahkan ya inti sel yang normal dari miokardiumnya sudah tidak terlihat. Oke. Ya, jadi nekrosis miokardium disertai oleh timbunan kolagen akibat fibrosis. Jadi Anda bisa lihat nih, fibroblast misalnya tuh. Ya, banyak terbentuk di sini. Oke. Itu kemudian sedikit saja. Ini ada bagian yang seperti ini nih. Ya, ini yang ini ya, saya perlihatkan saja. Ini sebenarnya ya, ini bukan bagian dari miokardium ya ini, tapi juga ini tidak normal sebenarnya. Ya, ini adalah yang kita sebut dengan serabut Purkinje, serabut saraf ya untuk konduksi jantung, Purkinje fibers, serabut Purkinje. Tapi Anda bisa lihat di sini, kalau dia serabut saraf, harusnya di dalamnya banyak mielin tentunya kan, ada akson, ada inti selnya. Tapi Anda lihat di sini sama sekali nggak ada inti selnya. Ya ini memang karena kerusakan juga di serabut sarafnya. Ya, kita sebutnya, lihat nih. Lihat, ini ada yang tebal, ini ada bagian yang tipis, ya mungkin ini mengalami yang kita sebut demielinasi namanya. Oke. Nah,
Dan Anda bisa lihat sedikit sedikit mungkin ada yang ungu-ungu ini. Ini kalau kita besarkan ya makrofag ya Anda lihat ya. Jadi ya sebetulnya proses peradangan juga muncul ya. Proses peradangan juga muncul dengan muncul-munculnya sel radang seperti ini ya. Tapi peradangannya sangat minim ya. Peradangannya bukan seperti proses miokarditis yang sel radangnya banyak ya. Nanti Anda bisa baca lebih lanjut. Jadi pada kasus nih, ini pembuluh darah baru. Nah, ini Anda bisa lihat makrofagnya. Proses ini kemungkinan diperantarai oleh kelainan genetik pada kuda ini. Oke, nih ini daerah juga dengan kolagen yang banyak ya, dan tentunya kalau kita lihat tuh banyak pembuluh darah baru ya, banyak pembuluh darah baru. Dan Anda lihat nih daerah-daerah serabut otot, serabut miokardium yang nekrosis. Inti selnya sudah tidak ada, atau inti selnya bahkan nih hilang, atau inti selnya udah kecil-kecil pecah jadi serpian-serpian yang menandakan nekrosis ya. Oke. Itu mungkin untuk materinya ya. Kalau ada pertanyaan Anda bisa langsung tanyakan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.